Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Firman KSE. Beliau adalah guru produktif akuntansi SMK 1 Semarang. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Pur hari ini Pak Pur? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Sehat. Pur. Hari ini kita akan adakan percakapan praktek observasi ya Pak Pur. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Tujuan dari observasi kelas itu adalah untuk mengamati, mengevaluasi proses terjalannya pembelajaran. Sedangkan tujuan dari pra-observasi ini adalah supaya Pak Pur nanti pada saat melaksanakan observasi, observasi itu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan itu ada beberapa pertanyaan nih Pak yang saya lontarkan ya supaya lebih mantap ya Pak. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, indikator kinerja di PNN itu untuk pra observasi ini Pak Pur isikan apa Pak? Penerapan disiplin positif. Jadi penerapan disiplin positif ya Pak. Nah, kaitan dengan indikator kinerja itu target perilaku apa nih yang ingin Pak Pur bidik? Melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi ada menerapkan refleksi dinamika kelas untuk melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, dari target perilaku itu upaya-upaya apa nih yang akan Pak Pur lakukan? Ada beberapa yang perlu saya lakukan. Yang pertama, mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Terus ada juga menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan dan pendapat peserta didik tentang dinamika kelas. Bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas. Tidak diperlukan. Ya. Baik, jadi ada 3 upaya ya yang harus dilakukan, yaitu yang pertama merefleksikan kesepakatan kelas, dinamika kesepakatan kelas, kemudian yang kedua bersedia mendengarkan pandangan tentang refleksi kesepakatan kelas itu, dan yang ketiga itu bersikap adaptif ya, melakukan perubahan jika diperlukan terhadap kesepakatan kelas. Gitu ya Pak, kira-kira itu. Nah, itu akan dilakukan pada mata pelajaran apa? Praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur kelas 11. Jadi pada praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur kelas 11. Tujuan pembelajarannya apa? Tahap-tahap pencatatan keuangan akuntansi perusahaan jasa dagang, pengertian jurnal penyesuaian, menyusun jurnal penyesuaian, pengertian neraca lajur sampai membuat neraca lajur. Berarti tujuannya itu ada dari pertama peserta didik memahami tahap-tahap, kemudian yang kedua peserta didik Jurnal penyesuaian dapat menyelesaikan jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketiga peserta didik dapat membuat membuat neraca lajur. Yang keempat peserta didik dapat pengertian neraca lajur, terus kemudian membuat neraca lajur. Jadi pengertian dulu baru membuat neraca. Oh iya. Jadi ada 4 tujuan ya. Tujuan pembelajarannya tadi tahap-tahap dalam Penyusunan laporan keuangan, pencatatan keuangan, kemudian yang kedua jurnal penyesuaian, penyesuaian, yang ketiga pengertian neraca lajur, terus membuat neraca lajur. Area pengembangannya itu apa? Kalau untuk area pengembangannya itu menginventarisir akun-akun yang terkait dengan dalam proses neraca lajur. Jadi diinventarisir dulu akun-akun yang nanti masuk ke neraca lajur. Jadi mereka
biar bisa bikin interaksi dulu kita sama kelas, bisa menginventarisir akun-akun yang terkait dengan penyusunan Raja Laju. Betul. Berarti strateginya mungkin ada dua ya, Pak Puri. Pengetahuannya itu tadi menginventarisir akun-akun yang terkait, ya, yang nanti akan dimasukkan ke Raja Laju. Kemudian yang keterampilannya mungkin anak peserta didik dapat menyusun Raja Laju. Dapat menyusun Raja Laju. Jadi itu tadi pengembangannya kira-kira begitu ya. Baik. Nah, kemudian Pak Pur ini akan menggunakan strategi pembelajaran apa nih? Pendekatan saintifik, modelnya model inquiry learning, metodenya ceramah, diskusi, dan inquiry. Inquiry berarti metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari jawaban sendiri dengan kasus-kasus, maksudnya dengan contoh kasus yang nanti diberikan. Media pembelajarannya apa? Media pembelajarannya bisa menggunakan proyektor, juga bisa menggunakan buku paket yang sudah ada studi kasus Buku yang buku paket soal studi kasus. studi kasus. Jadi strategi pembelajarannya itu sebenarnya lebih ke diferensiasi produk ya Pak, menghasilkan produk. Model pembelajarannya tadi problem biasanya menjadi studi kasus kan. Kasus itu lebih ke problem solving. Dengan media pembelajarannya bisa berupa LKPD ya, latihan lembar kerja siswa, kemudian mungkin ada PowerPoint ya Pak. Baik Pak Pur. Nah kira-kira Pak Pur ini akan melakukan observasi kapan? Yang ada jadwalnya Pak Pur, di hari apa, di kelas berapa? Kalau yang untuk biar ada materi akuntansi jasa dagang manufaktur itu hari Senin yang akan datang di Senin di kelas 11 angka 1. Jadi nanti hari Senin tanggal 11 September 11 September saya akan datang ke kelas 11 jam itu jam 3 dan 4 ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat proses observasi dapat berjalan lancar, tidak apa, anak juga menikmati proses pembelajaran, ya nanti akan ada refleksi. Baik Pak Pur, terima kasih untuk waktunya sudah dilakukan observasi. Kita akan lagi pada saat supervisi di kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suaranya Pak?